semuanya, perkenalkan nama saya Meviana Christina Ananda Palit, NIM saya 2011-704. Saya dari Prodi PGSD ingin mempresentasikan tentang sistem politik di Indonesia. Apa sih pengertian sistem politik itu? Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara, termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan, diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antar suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat atau negara. Dalam hal ini, yang dimaksud suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Perkembangan sistem politik di Indonesia. Pertumbuhan sistem politik demokrasi yang berada di Indonesia dijalin dengan adanya pasang surut semenjak berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik di negara Indonesia sudah menjalin beberapa kali perubahan, baik itu sebelum amandemen UUD 1945 ataupun setelah amandemen UUD 1945. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Sistem politik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 34 provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden dan beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Dan yang terakhir, tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MK, KY, dan MA. Ciri-ciri pokok dari sistem politik. Sistem politik mempunyai ciri-ciri pokok berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan, mempunyai batas atau boundaries. Yang ketiga, memiliki sifat terbuka dalam arti berinteraksi dengan lingkungan.
Yang keempat, terdiri atas berbagai unsur atau komponen yang saling bergantung dan berhubungan. Yang kelima, melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masuk menjadi keluar. Menjadi keluaran. Yang terakhir, memiliki mekanisme kontrol dengan memanfaatkan umpan balik. Prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain. Yang pertama, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Yang kedua, negara berdasarkan atas hukum. Ketiga, pemerintah berdasarkan konstitusi. Keempat, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batasan-batasan tertentu. Kelima, pemerintah mayoritas. Keenam, pemilu yang bebas. Dan yang terakhir, parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai suatu sistem. Prinsip-prinsip ini saling berhubungan satu sama lain. Sistem politik demokrasi akan rusak jika salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan. Hubungan negara dan masyarakat. Selama masa Orde Baru, negara sangat kuat. Tidak ada perubahan yang tidak dimulai dari negara. Masyarakat tidak memiliki ruang partisipasi politik. Masyarakat dimobilisasi oleh negara. Partisipasi bukan bermakna turut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pembangunan. Partisipasi berubah makna menjadi turut serta memberikan sumbangan dari proyek pemerintah yang dibiayanya kurang. Negara menjadi sangat kuat di mata masyarakat karena negara mengorganisasikan masyarakat yang memiliki beragam kepentingan secara korporatis. Sekian dari presentasi dari saya.